Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana la tada' lana fi hadzal yawm al-mubarak dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la ghaiban illa radattah ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا لا تجعل هذه الدنيا يا ربنا في قلوبنا واجعلها يا ربنا في أيدينا. اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, baik yang menyaksikan, baik yang hadir atau yang menyaksikan acara ini atau yang mendengar suara ini dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, mari terus kita tingkatkan syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan syukur yang sesungguhnya, berusaha menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang Allah ridho. Dari kesehatan kita gunakan untuk banyak beribadah. Dari harta kita gunakan untuk berinfak, membantu orang lain. Dari pikiran kita untuk berfikir hal-hal yang menjadikan Nabi Muhammad bergembira, dan seterusnya. Itulah hakikat bersyukur. Dan mari kita manfaatkan nikmat yang Allah, mari kita sempurnakan atau kita mengundang nikmat Allah lagi dengan perkumpulan kita semacam ini, yaitu dengan syukur yang sesungguhnya, dengan menyadari bahwa perkumpulan seperti ini adalah mahal harganya, mahal sekali. Hari ini hari libur, hari orang lupa dan lalai, dengan bermacam-macam alasan. Sesaat alasan keluarga, sesaat alasan refreshing, sehingga tidak bisa menghadiri majelis mulia semacam ini. Akan tapi ada orang yang setiap harinya penat dengan pekerjaan pun bisa hadir ke tempat ini. Bahkan ada orang yang sangat indah di dalam keluarganya pun bisa menghadiri tempat semacam ini. Kalau alasan keluarga, kita bisa menciptakan keindahan, dan termasuk mungkin ada yang ingin nyantai dengan sanak keluarganya. Tapi banyak mereka yang ingin nyantai di siang hari, pagi harinya memulai dengan menghadiri majelis yang semacam ini. Bahkan ada di antara yang hadir ini adalah keluarga yang sangat sibuk, yang bapaknya tuh pergi pulang Jakarta seminggu sekali. Akan tapi dipastikan dengan anaknya untuk hadir ke tempat ini, nanti setelah itu makan bersama di mana. Itulah orang cerdas. Jadi sambil menyelam minum air, okelah anakku, hari ini kita akan berjalan-jalan. Tapi ayo mampir tempat mulia. Ada di antara saudara-saudara kita yang seperti itu. Itu adalah orang-orang cerdas. Sebab ini tempat mahal. Hadirnya kita di tempat semacam ini mahal, apalagi di hari libur seperti ini. Mestinya orang akan nyantai. Ada yang maksiat di sana, Masya Allah. Ada di satu tempat itu mau maksiat tuh ngantri mobilnya, dan setiap
malam Sabtu atau malam Ahad itu sudah biasa. Untuk macet berjam-jam, untuk berlomba bagaimana nanti bisa maksiat lebih maksimal. Ini kan sebuah satu kehinaan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Akan tapi ini semua yang hadir nih, baik yang dapat tempat duduk yang enak atau tidak mendapatkan tempat duduk, baik yang bisa mendapatkan parkir yang enak atau parkirnya di tempat yang jauh, itu semua Allah pilih untuk menjadi hamba-hamba mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita sudah sampai kepada bab fadliz zuhdi fid dunya wal hathi ala taqalluli minha wa fadlil faqri. Bab fadliz zuhdi, bab tentang keutamaan, kebaikan daripada sifat zuhud, sifat hati. Zuhud adalah sifat yang ada di dalam hati. Bukan perilaku zahir yang lemah lembut, sopan santun, bukan. Akan tapi ini adalah sifat hati. Fid dunya, dalam urusan dunia. Wal hathi, dan di sini juga bab menjelaskan tentang himbauan ala taqalluli, untuk menyedikitkan minha, dari dunia. Ini perlu syarah panjang nanti. Wa fadlil faqri, dan keutamaannya kefakiran. Keutamaannya kefakiran. Fakir di dunia dibanding akhirat, sebab nanti perbandingannya selalu akhirat. Adapun zuhud itu sendiri bukan berarti kita tidak boleh memiliki apapun. Akan tapi bagaimana hati kita tidak dikuasai dan dimiliki oleh apapun. Wala zuhdu alla tamlika syai'a wa innama zuhdu alla yamlikaka syai'u. Zuhud bukan berarti orang tidak boleh punya apa-apa. Akan tapi yang namanya orang zuhud adalah orang yang tidak bisa dimiliki oleh hartanya. Tidak boleh dikuasai oleh hartanya. Dan zuhud ini ada bermacam-macam tingkat. Bukan semata-mata, bukan berarti zuhud itu orang harus membuang dunianya semuanya. Dia semuanya harus ada ilmunya. Bukan zuhud itu fakir, melarat, bukan seperti itu. Dikatakan para ulama zuhud yang hakiki adalah bagaimana orang dengan yang dimiliki, bukan yang tidak dimiliki. Bisa menata hubungan hatinya dengan sesuatu yang dimiliki itu. Nah, kalau orang dengan sesuatu yang tidak dimiliki, bagaimana akan disifati zuhud? Dia tidak punya apa-apa. Zuhud adalah dengan dunia tidak mencintainya. Kalau orang fakir nggak punya duit 1 miliar, ngomong apa tentang cinta duit 1 miliar? Karena tidak punya duit 1 miliar. Tapi yang punya duit 1 miliar itu ternyata hatinya tidak diikat dengan duit 1 miliar, sehingga baginya mudah untuk bisa berbuat baik. Itulah orang zuhud, biarpun duitnya banyak. Bisa saja orang itu tidak punya apa-apa, bukan berarti dia zuhud. Bisa saja di dalam hatinya banyak harapan tentang apa-apa. Khayal aja malah lebih dahsyat lagi daripada yang kaya. Sudah fakir materi, termanya fakir hati. Sayyidina Sulaiman adalah seorang raja, Sayyidina Daud raja. Tapi beliau adalah orang yang sangat zuhud. Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah seorang kaya raya dari sahabat Nabi, tapi beliau termasuk paling zuhudnya manusia. Nah, bagaimana zuhud itu? Nah, ini. Zuhud itu bagaimana tidak mengikat hatinya dengan yang namanya harta. Makanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf waktu itu ditegur oleh Rasulullah, kau akan masuk surga dengan tertatih-tatih. Abdurrahman bin Auf. Kenapa ya Rasulullah? Karena kamu kaya. Oh. Sebab apa? Harta itu akan mengganjil itu nanti. Terus merepotkan orang sampai kepada surga. Sayyidina Abdurrahman bin Auf dikatakan begitu kebingungan. Bagaimana agar aku cepat? Ya dengan hartamu juga bisa lebih cepat dari yang lainnya untuk ke surga. Makanya setelah itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang dermawan. Nah itulah zuhud. Dan ternyata yang namanya kaya itu tetap kaya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf kalau ditanya berapa sedekahnya, orang tidak bisa menghitung sedekahnya. Tapi ternyata Allah pun memberi yang tidak bisa dihitung lagi.
Sampai Sayyidina Abdurrahman bin Auf setelah menjadi dermawan, ternyata lebih dimudahkan lagi oleh Allah dalam urusan rizkinya. Sampai beliau berkata, seandainya aku membongkak bongkahan batu itu di bawahnya ada emas untukku. Begitu gampangnya bisnis. Dikit-dikit jadi duit. Ya. Jadi duit. Apapun jadi duit bagi dia. Itulah orang dibuka rezekinya. Dan kekayaan itu jatah. Akan tapi belajar untuk tidak mengikat hati dengan dunia itu perlu tarbiyah, pendidikan. Kekayaan itu jatah. Ada orang dulu nggak kebayang waktu kita sekolah di SD, SMP menjadi orang kaya raya. Bapaknya pun juga orang kaya, di sekolah pun tidak pinter. Sekolahnya pun nggak tinggi. Tak-taunya, wah kekayaannya melimpah ruah, jatah. Yang paling cerdas pun ternyata sarjana ekonomi lagi, sarjana cari duit, ternyata melarat juga ada. Baik. Dan zuhud ini bermacam-macam. Intinya zuhud tidak mengikat hati kita dengan dunia. Sehingga kita ketemukan orang kaya di zaman sekarang saja masih banyak. Makanya kalau ada cerita Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah orang yang sangat zuhud tapi kaya raya, tidak mengikat hatinya dengan dunia. Di zaman sekarang pun masih kita menemukan orang-orang semacam itu. Infak itu begitu mudah baginya. Uang itu adalah subhanallah. Apa sih kebutuhan apa untuk berdakwah, untuk perjuangan? Ayo. Bukan 10.000, 5.000, bukan 1 juta, 2 juta. Bahkan kadang-kadang seberapa perlunya. Mungkin kalau uang ya 1 miliar, mungkin 2 miliar. Ada mungkin orang berinfak sedekah lebih dari itu semuanya. Kenapa bisa melakukan itu semua? Itulah karena oleh Allah sudah dibenarkan hatinya. Sehingga keberhasilan yang sesungguhnya di dalam urusan dunia bagi ahli akhirat adalah seberapa banyak yang telah engkau berikan untuk kepentingan dakwahnya Nabi Muhammad, untuk perjuangan Nabi Muhammad, bukan seberapa banyak yang kau kumpulkan. Koleksi 16 atau 60 mobil antik. Koleksi 60 mobil, harganya selangit. Rumahnya ada 27 misalnya. Bagus, bukan dilarang utang seperti itu. Asalkan apa? Sedekahnya juga seimbang. Tapi yang menjadi rendah adalah menjadi budaknya dunia dan dia adalah menjadi hamba dunia adalah jika yang dikumpulkan adalah banyak tapi subhanallah oleh Allah diberi di dalam hatinya kekikiran sehingga kecintaannya kepada dunia. Jadi mengeluarkan duit berat sekali. Sumbangannya paling 1 juta 2 juta sudah gede padahal dia adalah miliaran. Tapi begitu sebaliknya kalau sudah orang buka hatinya seorang tukang becak. Berapa penghasilannya sehari ternyata dia tidak lupa untuk mampir ke masjid, memberikan uang infak ke masjid dalam sehari tidak kurang dari 5.000. Sehari 5.000, tolong dikalikan berapa itu. 5.000 ini seorang tukang becak karena memastikan dirinya untuk melakukan sholat. Bahkan ada penjual setiap ke toilet masjid, dia merasa bahasanya pertama menggunakan masjid, maka dia harus memberi. Kalau biasanya orang bayar 1.000 di pom bensin, ternyata dia mengatakan setiap hari saya harus ngasih uang 3.000 sampai 5.000. Saya tanya berapa tahun ibu di sini? Sudah 20 tahun. Tak hitung berapa juta itu. Ya, zuhud. Zuhud itu biarpun orangnya fakir, ternyata dia mudah untuk mengeluarkan uangnya. Kaya pun begitu. Kaya bukan terlarang sebab kaya jatah Sayyidina Abdurrahman bin Auf kaya. Siapa yang menjadikan Sayyidina Sulaiman raja? Allah. Siapa yang menjadikan Sayyidina Daud raja? Allah. Mereka menjadi raja-raja hebat, besar. Kalau zaman itu negeri adidaya. Kejayaan ya pada zaman itu adalah zamannya Nabi Sulaiman ya. Dunia yang megang Nabi Sulaiman. Enggak main-main. Akan tapi beliau adalah sangat zuhud. Nah ini. Dan zuhud itu ada bermacam-macam tingkatan. Sudahlah kita bicara zuhud nanti mabuk, pusing ya, terlalu susah. Sekarang kita sederhanakan seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Zuhudnya orang awam. Nah kalau kita zuhudnya orang awam saja tidak, kayaknya zuhud apaan nanti? Zuhud paling rendah adalah zuhudnya orang awam. Zuhudnya orang awam, tarkul haram. Tarkul haram. Pokoknya sudah bisa menghindari dari yang haram, sudahlah kaya-kaya. Pokoknya jangan yang haram, kalau bisnis yang benar. Coba ini adalah awal ini. Ini paling rendah sudah. Lah sekarang bisnis saja masih ada campur baurnya dengan haram, gimana bisa disebut zuhud? Nggak akan disebut zuhud.
Sebab haram mengundang murka Allah, tidak menghantarkan keselamatan. Jadi ini tarkul haram. Kerja milih yang halal bukan milih yang banyak. Mikirin, Masya Allah, itu orang zuhud. Makanya sekarang wahai orang kaya, ayo kita sudah masuk zuhud ini dulu sudah. Jangan berbicara tentang sedekah, ntar dulu ini martabat berikutnya nanti. Sekarang usaha kebersihkan bisnismu semua dari yang haram. Sudahlah, luar biasa ini. Sudahlah kita masuk zuhudnya orang awam dulu, selamat nanti. Baru naik pangkat. Wahai pebisnis, wahai orang yang suka yang berjuang di dalam dunia materi. Tidak dilarang kau berdagang, akan tapi yang benar, transaksi yang halal, modal yang benar, jangan urusan dengan riba. Terus agar kita masuk kelompok zuhud paling ringan ini dulu. Nah kalau sudah yang pertama ini, sudah tangga ini kita masuki, baru nanti berpikir untuk naik pangkat lagi. Dengan memberikan apa yang Allah berikan kepada kita, untuk kejayaan, untuk perjuangan, untuk pesantren, untuk dakwah, baru nanti masuk zuhudnya orang khusus. Kalau zuhudnya orang khusus adalah apa? Dia adalah tarkul fudul minal halal. Dari yang halal ini dipilah. Yang sudah tidak dibutuhkan maka dikeluarkan. Dan kebutuhan ini bermacam-macam loh ya. Bukan berarti langsung dihabiskan duitnya, tidak. Kalau misalnya Anda seorang kaya, mempunyai tanggung jawab di bawah naungan Anda adalah 500 pegawai. Ya harus dibayari dong, pegawainya harus digaji dong. Atau di bawah Anda adalah naungan anak-anak yang Anda rawat, misalnya 200 anak-anak fakir. Maka kebutuhan bagi Anda adalah selebih dari 200 untuk 200 anak orang fakir tersebut. Atau Anda yang mempunyai istri dan anak-anak, maka setelah kebutuhan istri dan anak-anakmu, itulah yang boleh kita keluarkan untuk berbuat baik. Bukan berarti mentang-mentang zuhud, anak-anakku semuanya bersabarlah kalian, ini duitnya abah mau saya berikan semuanya. Ada orang ngadu Rasulullah, saya ingin bersedekah dengan harta saya. Semuanya dijawab oleh Rasulullah, jangan. Separuh, jangan, itu masih banyak. Sepertiga, ya sepertiga, itu pun masih banyak sebetulnya. Jadi ternyata, cukup itu sendiri sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu. Kalau umumnya harus pakai motor, pakai motor. Akan tapi intinya, di saat sudah merasa cukup dengan kebutuhan, bukan kebutuhan yang terus diikuti karena budaya. Gara-gara sering nonton televisi, banyak model baru, mobil baru, segala macam. Sehingga tidak zuhud, tidak selesai-selesai hajatnya. Kayaknya targetnya terus, nambah terus keinginannya. Nah itu adalah orang takma. Jadi zuhudnya orang khusus itu adalah bagaimana sesuatu yang telah dibutuhkannya, baru setelah itu dia gunakan untuk kebaikan. Ini meningkat dari yang pertama kali. Sehingga setelah dia mendapatkan rezeki yang halal, ternyata ia banyak berbuat baik untuk orang lain. Allah. Infak, sedekah, pesantren. Makanya semoga di sini muncul orang-orang zuhud itu. Setelah diberi oleh Allah kekayaan, memperbesar kekayaannya, akan tapi dia untuk berjuang untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zuhud yang ketiga adalah tingkatnya para kekasih Allah. Tarkuma yuzhilu anillah. Jadi kata Imam Ahmad, yang namanya zuhud kelas tinggi para kekasih Allah adalah meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia lupa Allah. Berarti mempunyai dunia tetap tidak menjadi halangan untuk menjadi zuhud menurut tiga kelompok tersebut. Jadi orang memiliki dunia menjadi kaya ternyata bukan halangan untuk menjadi zuhud. Sebab zuhud kelas paling rendah pun juga orang kaya ada. Yang penting kerjanya benar. Yang kedua kaya raya, sedekahnya banyak khususnya. Tidak hanya urusan zakat, kalau zakat mah wajib. Yang ketiga banyak hartanya melimpah bahkan miliaran, akan tapi justru itu semua menjadikan dia ingat kepada Allah. Ini pernah kami hadirkan dalam hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari pada beberapa waktu yang lalu. Nah, itu zuhud. Bahkan ada, kalau dalam Al-Quran disebutkan alhaakumut takatsur.
telah menjadikan kalian lalai takatsur, berbangga-bangga dengan dunia. Ini berlaku kepada orang fakir juga. Gara-gara duit 50.000 nggak sholat duhur sama nggak sholat asar. Jadi jangan dianggap orang kaya saja yang terlena dengan dunia ini. Padahal yang menjadikan dia terlena duit yang belum di tangannya. Gaji yang saya terima besok pagi itu. Allah. Itulah hamba-hamba yang sengsara. Sudah di dunia sengsara, di akhirat lebih sengsara lagi. Baik, inilah bab kita, bab zuhud. Kemudian masalah taqallul, mempersedikit dunia. Sebab ini pembahasan kita itu bagaimana dunia ini betul-betul kita anggap remeh, rendah, tidak bernilai. Sehingga urusan kita dengan dunia itu tidak urusan yang kita mencintai dunia. Nah ini caranya dihadirkan nanti. Ada ayat-ayat Al-Quran yang dihadirkan Imam Nawawi. Bagaimana agar kita dengan dunia itu mempersedikit. Bukan berarti kita menjadi orang fakir, bukan. Bahwasanya dunia ini kita anggap remeh, kecil, sedikit. Wa fadlul fakri, dan keutamaannya kefakiran tuh. Fakir kok ada keutamaannya. Ini akan masuk babnya masing-masing. Baik, sekarang kita kembali kepada kitab Riyadhus Shalihin. Di sini Imam Nawawi rahimahullah taala menghadirkan ayat Al-Quran yang pertama adalah dari surat Yunus. Beliau menjelaskan, di sini beliau menghadirkan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, qala Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhadatil ardu zuhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Permisalan dunia ini, suruh tafakkur. Jadi coba renungi dunia ini. Dunia ini adalah seperti air yang mencurah. Guyuran hujan dari langit. Kemudian bercampur dengan benih-benih yang ada di bumi. Setelah bercampur dengan benih, maka benih akan tumbuh. Lihat, setelah musim hujan, lihat, tumbuh tumbuhan. Baik tumbuhan yang kita harap tumbuh atau tumbuhan yang tidak kita harap tumbuh. Rerumputan dan buah-buahan, padi dan segala macam. Mimma ya'kulun nasu, yang menjadi bahan makanan bagi bangsa manusia. Wal an'am, dan juga makanan bagi binatang-binatang ternak. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha, sampai di saat hijau royo-royo, indahnya bumi ini dengan tanaman-tanaman karena curahan hujan. Wadhanna ahluha, dan orang yang memiliki perkebunan pertanian tersebut itu menduga bahwasanya annahum qadiruna 'alaiha, pasti bisa memanennya nanti. Pasti akan bisa memanennya, esok hari sudah merencanakan panen. Ataha amruna lailan aw naharan, tiba-tiba datanglah keputusan Allah, musibah. Di malam hari atau di siang hari. Faja'alnaha hasidan, sehingga ditemukan di esok harinya tanaman yang seharusnya dipanen itu sudah dipanen, artinya tidak ada lagi. Ka'lam taghna bil amsi, seperti tidak pernah ada apa-apa hari sebelumnya. Jadi yang semula ada tumbuhan, buah-buahan, atau padi yang menguning tinggal memanen saja. Ternyata tiba-tiba saat itu datang musibah dari Allah, gampang banjir, roboh padinya atau apa. Nah ini terjadi, bisa saja terjadi seperti itu, dan orang bisa menyaksikan. Kadzalika nufasilul ayati liqaumin yatafakkarun. Inilah kami rinci tentang tanda-tanda kebesaran Allah agar orang itu mau berpikir. Nah ini gambarannya kayak apa sih? Al-Quran menggambarkan seperti itu. Jadi dunia dengan gemerlapannya itu pasti akan mengalami kisah kepadamu seperti kisah ini loh yang diadakan, disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kisahnya ini yang di dalam Al-Quran, bisa saja orang bisa memanen secara sesungguhnya. Tapi orang berurusan dengan dunia itu
Secara umum, secara keseluruhan itu seperti disebutkan dalam kisah ini. Jadi ada orang, ada hujan, kemudian nanam benih, kemudian tumbuh, kemudian sudah berbuah, tinggal memanen, ada bencana. Pernah di belakang sini pagi-pagi, kita lihat waktu ada padi itu. Kemarinnya kita lihat padi menguning luar biasa. Tinggal memanen. Di pagi hari, besoknya di pagi hari kita ke belakang. Terperhatikan kok nggak ada benih, nggak ada biji padinya, pada kemana? Apakah dipanen sama orang? Karena kebetulan panen kita terlambat, paling terakhir. Habis semuanya. Duh. Tak taunya apa? Dimakan tikus. Lihat, dalam semalam itu habis semuanya. Dimakan tikus, pernah di belakang ini. Saya ingat ini, ya betul. Allah gampang, kirim tikus. Sedekah memang selesai. Dimakan tikus, sehari habis. Karena apa? Panen semuanya, padinya orang sudah pada habis, akhirnya ngumpul di sini. Setelah sana dipanen, panen, terlambat kita nanamnya sehingga terlambat panennya. Lihat, dalam semalam habis itu. Ini kenyataan di pondok, di belakang pondok itu. Jadi kalau Allah pengen menghabiskan, gampang. Cuman kalau kisah di dunia ada orang panen, ya kan? Ada orang melihat panen. Cuman yang digambarkan kisah hubungan kita dengan dunia ini, kalau tidak faham kita bisa terjerumus. Sebab urusan kita dengan dunia itu adalah seperti tadi itu. Orang yang menanam, di saat ada turun hujan menanam, kemudian di saat menanam lagi hijaunya, lagi mau panen, tiba-tiba datang bencana. Nah, kalau bisa langsung manen kan untung. Maksudnya kita dengan dunia kok begitu, lihat. Ada orang ngumpulin dunia sebanyak-banyaknya, baru bangun rumah, bangun gedung, mati. Nah, kan? Nah itu loh maksudnya. Pasti datang bencana. Kalau dalam kisah di dunia tidak pasti. Ada orang panen di sini setiap bulan, setiap tahun kita dengar ada apa? Panen. Bukan itu gambaran yang dihadirkan Allah tuh. Gambaran dunia itu dengan dirimu itu adalah seperti itu loh. Ada orang menanam di saat turun hujan, musim hujan menanam, kemudian tumbuh, hijau mau panen, datang bencana. Engkau pun dengan dunia seperti itu. Dunia itu pilihannya dua. Dia meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan dunia. Selesai, nggak ada lagi. Karena bukan tempatmu di dunia ini. Jadi di sini tuh diajarkan agar kita berpikir untuk membuat perbandingan. Dunia itu sak panjang-panjangnya, kalau dibanding di akhirat kita hanya hidup beberapa menit saja. Bahkan mungkin tidak ada perbandingannya. Karena akhirat selama-lamanya. Nih. Semua yang urusan dengan dunia. Maka nanti ini yang akan dihadirkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, agar kita punya kesadaran bahwasanya hidup yang sesungguhnya nanti adalah di akhirat. Sehingga orang kaya di dunia ini bisa menjadikan kekayaan ini bekal menuju akhirat. Nah ini yang diinginkan oleh Imam Nawawi, selamat kita dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi harus tahu perbandingan dulu. Perbandingannya dunia dengan akhirat. Kalau dunia kayak begitu, bakal berakhir, dunia akan meninggalkanmu atau engkau meninggalkan dunia. Itu pasti, nggak mungkin tidak. Sebab kau tidak akan hidup selamanya karena kau tidak akan abadi, dan dunia yang kau kumpulkan pun tidak abadi. Banyak orang kaya raya di hari kemarin sekarang bangkrut. Banyak orang kaya ternyata belum apa-apa sudah mati, banyak. Coba yang kaya hari ini pun bakal mati semuanya. Semoga husnul khotimah, panjang umur, hartanya bermanfaat. Tapi bakal mati, saya mengatakan tidak mati. Dan ayat berikutnya serupa. Wadrib lahum matal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyahu wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Jadi digambarkan yang namanya kehidupan dunia itu seperti itu. Seperti air turun dari bumi, dari langit, kemudian bercampur dengan tanaman-tanaman yang ada di bumi. Tiba-tiba di saat mulai menghijau, fa asbaha hashiman, tiba-tiba berubah, ada bencana menjadi menguning, mengering. Tadruh riyah, kemudian dia dimempas oleh angin, berantakan, hancur semuanya. Maksudnya begitulah dunia. Jadi sak hijau-hijaunya ternyata bakal kau tinggalkan itu. Mau tidak mau. Sak hebat-hebatnya, sak banyak-banyaknya dunia. Banyak sebanyak apapun dunia yang kau kumpulkan. Mau tidak mau. Kalau tidak ia hancur, maka engkau yang akan meninggalkannya. Pun demikian lihat. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Anak dan juga kekayaan itu adalah perhiasan di dunia, dan harus kita akui itu.
Semua orang lihat, senang. Siapa tidak senang dengan perhiasan dunia? Tapi disuruh membuat perbandingan nih selalu. Siapa nggak senang dunia? Maksudnya, siapa yang tidak membutuhkan kepada dunia? Sampai di dalam Islam sendiri, man mata duna mali mata syahida. Barang siapa yang meninggal dunia untuk membela hartanya yang halal, mati syahid. Ada perampok, lalu kita melawan perampok, mati syahid. Atau untuk menjaga harta kita. Padahal tadi disebutkan dunia kata yang rendah. Maksudnya itu bukan begitu. Dibanding dengan akhirat, ini loh yang harus kau fahamkan. Perbandingan. Dunia itu sementara, dunia itu bakal berakhir. Sehebat-hebatnya kau mencari dunia, kau akan meninggalkan dunia. Biar sadar setelah itu apa? Berbekal di akhirat nanti. Dengan apa? Dengan kekayaan yang kau dapatkan. Bukan berarti harus meninggalkan dunia, bukan. Nabi mengingatkan al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat. Lebih bagus, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang fakir, yang lemah. Wal baqiyatu sholih. Jadi ada anak hiasan bagi kita. Tapi bagian daripada dunia. Anak adalah hiasan di dunia ini, lihat, senang lihat anak dan sebagainya. Akan tapi yang harus kita ketahui, ini juga amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kalau tidak kita tinggalkan, dia akan meninggalkan kita. Dan pilihannya juga, anak kalau tidak menjadikan orang tua selamat, akan menjadikan orang tua masuk neraka. Harus paham ini. Maka hiasan di dunia dianggap sebagai orang punya anak. Belum tentu di akhirat dia punya anak. Hati-hati. Di dunia seperti punya anak, berhasil, dengan harta melimpah. Tatanya apa? Dia dididik dengan iman, dengan agama, dengan kekayaannya dia melakukan kemaksiatan. Atau waktu mencari kekayaannya dengan kemaksiatan karena pendidikan bapak ibunya yang salah. Di dunia ternyata di akhirat nyesel punya anak kayak begitu. Hilang juga di akhirat. Jadi hanya hiasan di dunia saja. Maka dari itu bagaimana dunia yang kita miliki tadi menjadi hiasan di akhirat. Anak yang Allah berikan kepada kita menjadi hiasan nanti di akhirat. Nah ini perlu pendidikan ini. Kebetulan saat ini adalah saatnya anak-anak ujian. Habis ujian mau pada kemana? Hei para orang tua, ingat anakmu kau sekolahkan di mana? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas yang menyekolahkan anaknya jangan hanya memasukkan anak di sekolah favorit akan tapi tidak kenal Allah, tidak kenal akhlak, lalu ternyata malah justru jauh dari Allah, kemaksiatan dilakukan, akhlaknya rusak, bejat. Tidak ngerti ilmu sujud, tidak kenal Nabi Muhammad, maka bapaknya dan ibunya yang rugi. Sehingga dia hanya menjadi hiasan di dunia saja. Bahkan kadang di dunia pun sudah tidak menjadi penghias. Karena dia menyiksa orang tuanya dengan tidak berbakti. Dan dunia itu sendiri ternyata bagi sebagian orang itu hanya hiasan sepintas. Mestinya dunia itu akan dijadikan budaknya, dia menjadi budaknya dunia. Mestinya Allah berikan fasih, Allah menjadikan dunia ini akan jadikan bagaimana mempermudah dia. Mempermudah untuk beribadah, berbuat baik kepada saudara, sanak kerabat. Punya mobil, Masya Allah, pelitnya setengah mati. Tetangganya megang saja dilap lagi. Mandikan anaknya aja 10 menit. Tapi kalau lagi bersihin mobil, aneh. Dan ada model manusia semacam itu. Bagaimana? Menjaga iya, akan tapi kalau sudah sampai derajat tidak bisa berbuat baik dengan apa yang dimiliki, maka dia akan menjadi budaknya dunia. Bahkan mungkin ada orang membersihkan mobil gak percaya dengan pembantunya, padahal pembantu bekerja kan lumayan, ngasih gaji, nolong orang. Cuma enggak, karena mobil kesayangannya. Sendiri bersih, jadi disoting, nasib betul tuh orang itu. Gara-gara mobil sudah dicuci musim hujan, naik motor. Mesti kan biar naik mobil, biar enggak kehujan, naik motor. Kenapa? Sayang mobilnya. Itu sama orang beli sandal taruh di ketek begini. Kenapa? Takut rusak sandalnya. Sandal biar pakai kaki aja lah. Ini kan orang. Dan begitulah orang-orang aneh. Dunia akan kita jadikan sulam tangga untuk menuju Allah. Termasuk kita infakkan, kita sedekahkan. Ayo berikan. Bismillah. Makanya bukan banyaknya yang engkau kumpulkan,
Akan tapi keberhasilanmu adalah bukan banyaknya yang kau kumpulkan, akan tapi seberapa banyak kau telah memberikan kepada orang lain. Manfaat untuk perjuangan itu dakwah umat Nabi Muhammad SAW. Al-Baqir kemudian kasih perbandingan. Ternyata dunia yang kau kumpulkan itu jika hanya untuk dunia enggak ada apa-apanya. Enggak ada gunanya. Wal baqiyatus shalihat, ternyata yang paling penting bagimu adalah sesuatu yang bakal abadi, yang bagus nanti di akhirat. Wa khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Itu adalah yang paling bagus imbalan pahalanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebaik-baik yang kau inginkan. Apa itu baqiyatus shalihat? Di sini ada sebagian ulama dinukil dari Nabi SAW, Nabi Muhammad menjelaskan al-baqiyatus shalihat adalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Artinya apa? Satu zikir ini saja dibanding kekayaanmu yang miliaran nggak ada apa-apanya. Begitu rendahnya dunia. Artinya apa? Harus kita anggap bahasanya dunia ini adalah betul-betul ringan, rendah jika kita tidak gunakan untuk keselamatan nanti di akhirat. Ini belum masuk babnya. Imam An-Nawawi mengajak kita untuk sadar bahwasanya duniamu adalah boleh kau kumpulkan, bahkan boleh ini menjadi orang kaya semuanya, bahkan kalau perlu menjadi orang kaya, tapi kaya bagaimana? Kaya yang sambung dengan kemuliaan. Kalau dalam hadis sebelumnya, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi, seorang yang hatinya terikat dengan masjid, dia mungkin seorang pejabat, dia adalah mungkin seorang kaya raya yang kerjaannya sibuk-sibuk dengan perusahaan dan pabriknya yang banyak itu. Akan tapi ternyata kemanapun mereka pergi, yang diingat adalah bagaimana perjuangan dia. Setiap ada perusahaan baru tuh kebayang, kalau perusahaan ini baru, Masya Allah, nanti dapat untung, dapat hasil, nanti dapat untung, dapat hasil, nanti digunakan untuk perjuangan di pondok pesantren, untuk lembaga, untuk masjid. Jadi pikirannya semacam itu. Sampai ada satu orang membuat satu usaha langsung mengatakan, ini gimana Bu ya, nanti saya pengen hasilnya itu 20% untuk pondok. Pakai tulis hitam di atas putih atau tidak? Ini suka-suka. Sebab kalau hitam di atas putih mungkin cuma 20, tapi kalau tidak pakai hitam di atas putih mungkin bisa saja kamu tidak butuh nanti. Yang penting bertambah baik terus, bertambah baik dan bertambah baik. Ada hamba-hamba yang seperti itu, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mencari dunia yang pikir adalah akhirat. Terus semuanya harus begitu. Ini yang diinginkan nanti. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahbun wa zinatun wa tafakhurun bainakum." Lihat, kalau kita lihat kehidupan dunia ini adalah permainan. Artinya ya seperti ini. Permainan itu apa? Enggak selamanya. Coba yang senang hari ini besok ternyata susah. Yang senang hari bisa tertawa, ternyata sore berbagi menjadi nangis. Ya, begitulah permainan. Kenapa kau tidak ketawa terus? Yang kaya pun ternyata deg-degan itu. Kenapa? Di saat mau bangkrut. Yang melarat justru tidak pernah takut bangkrut. Ya nggak punya duit, nggak pernah takut kehilangan duit. Jadi ada saja, dunia itu begitu, permainan unik. Maksudnya kalau kaya kan ini, ternyata malah semakin kaya, padahal duitnya 10 miliar. Ini bangkrut 5 miliar, mabok dia. 5 miliar, bangkrut. Lah, sisanya berapa? Masih 5 miliar. Oh. Lihat, begitulah permainan unik. Padahal kalau dia pikir cerdas ya, dia masih punya banyak saya. Kenapa saya harus pusing? Maka laibun itu permainan sudah. Aneh. Maka akan menjadi tidak permainan lagi, menjadi sebuah kehidupan yang hakiki kalau kita sambungkan dengan akhirat seperti ayat terakhir akan dihadirkan oleh Imam Nawawi. Wazinatun, hanya bangga-banggaan sajalah. Memang hanya tuh bangga, zinatun tuh perhiasan, tafakhurun, bangga-banggaan. Biarpun itu adalah mobil pinjem atau barang utang itu. Hanya bangga-banggaan saja. Kalau toh hakikatnya lucu. Mobilnya mewah, rumahnya mega. Itu semuanya katanya, wah ini sertifikatnya sudah di bank itu. Jadi begitu. Gayanya tuh kelas menengah ke atas. Orang kaya.
Contohnya apa? Utangnya lebih gede daripada, Masya Allah. Dan ini tidak sedikit. Itu masih bisa bangga kan? Padahal kalau tahu hakikatnya, ente ini nyungsep. Cuman karena nggak ada yang tahu bisa berbangga. Lihat begitu uniknya dunia. Kalau di akhirat orang baik di surga, hakikat itu. Hina di neraka sudah. Kalau di dunia, itu yang kelihatannya banyak duit belum tentu. Itu bisa banyak utang itu. Jangan terlalu kagum itu. Ya kan begitu. Semoga yang di sini adalah dimudahkan oleh Allah semuanya. Kaya sesungguhnya, kaya akhirat. Yang sempit rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya zinatun, perhiasan. Membuat orang terkagum-kagum. Jadi dipandang oleh orang sebagai kemewahan. Tapi padahal belum tentu kemewahan yang sesungguhnya. Wa tafakhurun, hanya untuk berbangga-banggaan bainakum, di antara kita. Jor-joran, gede-gedean rumah, mobil dan seterusnya. Begitulah dunia. Tapi kalau orang kaya hati, diberi oleh Allah kendaraan mobil, kita syukuri, nikmat. Ya kan? Tapi di saat dunia itu saya beli mobil hanya karena bangga-banggaan. Kenapa? Saya harus beli mobil. Tetangga saya beli Xenia, saya beli Avanza. Hanya bangga-banggaan, bukan karena untuk kebutuhan. Tak taunya besok ganti Innova. Ini pakai merek mobil, promosi, nanti dapat hadiah ini. Pakai merek mobil, bingung nanti judulnya apa ini. Sudah terlanjur nih. Terlanjur promosi, nanti masuk showroom mobil sana minta hadiah. Jadi yang satu beli Innova, bingung lagi. Jadi bangga-banggaan. Hah? Terus begitu, tidak ada ujungnya. Mau berbangga dengan kekayaan. Orang kafir ternyata lebih kaya dari dirimu. Mau apa kau? Mau sombong dengan orang Islam juga. Mobil mewah, rumah megah. Tak taunya tetangga kita yang kafir nggak pernah sujud lebih kaya. Karena memang itu bukan kehidupan yang sesungguhnya. Maksudnya tidak membuahkan apa-apa di akhirat jika kita tidak hubungkan di akhirat. Bukan kehidupan di dunia ini adalah hayal, bukan. Hayal bagaimana? Nyata, yang makan, minum, dipukul sakit, ribut dengan benar, bukan hayal ini. Ini hidup yang sesungguhnya ini. Kehidupan dunia adalah hayal. Bukan, ini hakikat. Tuhan sekarang perbandingannya dengan akhirat, sedikit sekali kehidupanmu di dunia. Dan sungguh maha kasih Allah memberikan kepada kita saat untuk berjuang, hanya waktu yang singkat untuk mendapatkan kenikmatan yang panjang. Kita hanya berjuang 70 tahun, itu pun dipotong masa belum balik. Kalau umurnya 70 tahun, potong 15 tahun, anggap saja 12 tahun. Berapa tahun dia harus berjuang seperti itu, sabar melakukan dari yang haram, sabar dengan ketaatan, terus mati Allah ganti sepanjang masa. Allah maha kasih. Nah, ini prinsip ekonomi yang sesungguhnya, pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya ini. Masih ingat waktu di SMP dulu suruh ngafalin ini. Tapi urusan duit itu. Urusan duit yang prinsip ekonomi. Lagi nih, di dunia lihat, dan juga kemaksiatan, naudzubillah. Kemaksiatan akan diganti dengan hukuman nanti. Dan semuanya bakal berakhir kecuali kekafiran yang menyekutukan Allah, maka akan selama-lamanya di akhirat nanti. Jadi Allah maha kasih. Maha kasih sehingga kita harus berjuang sesaat ini. Di dunia ini sesaat. 70 tahun saat panjang-panjangnya pun ternyata sudah berapa generasi yang mendahulu kita melewati 70. Dan giliran kita nanti tinggal cerita oleh cucu kita ini yang beberapa ratus tahun yang lalu mbahku hidup di sana. Waduh, sudah berlalu ini. Yang petentang-petenteng sudah nggak ada lagi itu. Ada semuanya. Baik. Takatsur, berbangga-bangga dengan banyak-banyakan dunia. Fil amwal, harta. Aulad, anak-anakku jadi insinyur, anakku jadi dokter, anakku jadi ulama. Bangga-banggaan dok. Oh, jadi kiai, jadi ini. Itu bukan untuk bangga-banggaan, akan tapi bagaimana semua kita jadikan perjuangan. Bukan untuk sombong-sombongan. Kalau hanya untuk jadi bangga-banggaan di dunia berakhir. Kamatsali ghaits.
Seperti hujan yang menjadikan ajabal kufar, orang kafir terkagum-kagum. Nabatuhu, jadi ada hujan, curahan hujan ke bumi lalu menghadirkan tetumbuhan. Tsumma yahiju, kemudian setelah itu apa? Tetumbuhan itu menjadi rusak, habis, ya gitu kayak tadi sebelumnya, seperti ayat sebelumnya. Fatarahu musfarran, kemudian menjadi menguning, tsumma yakunu khutaman, dan kemudian setelah itu menjadi sesuatu yang hancur, hilang, berakhir. Wa fil akhirati adzabun syadidun, dan di akhirat mendapatkan siksa yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwanun, dan juga ada sebagian dari mereka yang mendapatkan pengampunan dari Allah karena dia adalah orang yang sadar akan Allah, kenal Allah, dan mendapatkan, dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bukanlah kehidupan dunia ini kecuali adalah tipuan. Artinya apa? Yang tidak cermat di dunia maka dia akan tertipu. Masih banyak ayatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Simpulannya supaya kita ketemu judulnya, bahwa bagaimana kita membiasakan, kita melatih untuk tidak mengikat hati kita dengan dunia. Dimulai yang pertama, martabat paling rendah, jangan bekerja dengan cara yang haram. Itu dulu, martabat zuhud. Baik, tingkat kedua, biasakan dari apa yang Anda dapat, gunakan untuk kebaikan, bukan untuk diri sendiri. Dari awal sudah, tidak usah pakai definisi panjang-panjang. Kalau Anda sudah punya penghasilan, lihat, pastikan kita harus bisa berbuat baik dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang sedikit-sedikit, yang banyak-banyak. Dan kemudian setelah itu yang ketiga, bagaimana semua aktivitas dunia kita itu, yang ketiga, aktivitas dunia kita itu, jangan Anda membuka toko, jangan Anda membuat pabrik, kecuali kebayang di balik itu semua ada perjuangan untuk umat Nabi Muhammad. Bagian yang mana yang harus aku gunakan untuk berjuang? Sudah, itu saja. Kenapa? Kalau tidak kau jadikan seperti itu, dunia itu kayak tadi diceritakan dalam Al-Quran. Akan berakhir, kau akan dikagetkan dengan ajalmu, ternyata belum punya tabungan di pondok pesantren, belum punya tabungan di masjid, belum tabungan di fakir miskin. Hanya kau kumpulkan, maka akan hilang itu semuanya, akan kau tinggalkan. Atau dia akan meninggalkanmu ketemu bangkrut. Kalau ada orang bangkrut hari ini setelah banyak sedekah, alhamdulillah, dia bangkrut setelah sudah banyak tabungan. Di akhirat tidak bakal bangkrut ini. Biarpun bangkrut saat ini di dunia, tapi semoga ini tidak ada yang bangkrut semuanya. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Tapi ya itu tadi, bagaimana mengikat hati kita. Jangan sampai hati kita terikat dengan dunia. Bahkan bagaimana pemikiran kita tentang dunia ini kita arahkan kepada kehidupan abadi nanti di akhirat. Makanya kami ingin membawa siapapun. Kita punya tim dakwah. Ada majelis umana. Ada sahabat-sahabat yang berjuang. Biasakan dalam diskusi kita bagaimana memikir perjuangan. Keluar, pikirlah tentang cari duit yang paling cerdas, paling pinter. Tapi setelah kumpul, mikir perjuangan. Dan begitulah sahabat Nabi SAW yang katanya qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terikat dengan masjid. Setelah sholat subuh dengan Rasulullah, setelah sholat fajar, sholat subuh dengan Nabi Muhammad, tidak semua belajar ilmu untuk menjadi ulama seperti Sayyidina Abdullah bin Umar. Tidak, hanya beberapa orang saja. Selebihnya kemana? Kau bekerja cari duit yang banyak sana. Tapi ingat, di sini loh tempatmu. Balik lagi ke tempat ini kepadaku. Untuk bisa berjuang bersama-sama. Sehingga ada yang memperjuangkan ilmu dengan ilmunya, ada yang berjuang dengan hartanya, ada yang berjuang dengan keahliannya, maka menjadi satu kesatuan yang dahsyat. Itulah Islam yang kuat. Apa-apa yang jago cari duit, tapi jangan sampai enggak pernah ngaji. Dan jangan sampai tidak pernah berinfak. Sempurna Anda nanti, Anda bisa duduk dengan Nabi Muhammad ngalang-ngalai kiainya dan ustadznya. Jadi bagaimana nanti dunia ini kita jadikan tangga untuk mencari kemuliaan di akhirat nanti. Bukan, jangan sampai justru akhirat lupa gara-gara dunia. Hilang akhirat gara-gara dunia. Dan itu tidak pandang. Orang kaya melupakan akhirat karena kekayaannya banyak. Sudah tidak bayar sedekah. Justru dengan fasilitas kekayaannya, segala kemaksiatan dilakukan. Mulai dari mabuk, zina, segala macam. Na'udzubillah. Begitu juga ada orang fakir. Ternyata hanya gara-gara urusan 30.000, dia harus meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, dan seterusnya. Itulah yang dihinakan oleh Allah. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Yang kaya raya ahli surga.
Yang punya jabatan semoga menjadi dengan jabatannya masuk surga. Yang fakir diberi kecukupan oleh Allah. Diberi kecukupan sehingga mereka bisa berjuang dengan nikmat-nikmat Allah itu. Sehingga kita semua nanti bisa bersanding bersama rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya tetap dalam keadaan sehat. Amin. Begini Buya, saya pernah menyaksikan ada orang yang sudah lanjut usia, dia punya anak, misalnya 5 gitu ya. Lalu dia menambahkan satu lagi anaknya adalah musola. Lalu dia menghibahkan seluruh hartanya kepada 5 anaknya dan 1 musola dan menyisakannya untuk dirinya sendiri. Lalu dia juga berpesan kalau saya meninggal dunia, sisa yang ada di saya limpahkan saja ke musola. Apakah orang yang semacam begini dikategorikan orang yang tidak memiliki harta dan nanti di akhiratnya tidak dihisab hartanya, atau memiliki harta walaupun yang tersisa tinggal pakaian atau yang lainnya yang kecil-kecil? Itu saja Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau nanya Buya, gimana kalau ada orang yang minjem uang? Ada orang yang minjem uang, terus dia ngasih apa? Ngasih tanda terima kasih gitu. Terus saya uangnya itu dikasihkan sama diinfakkan ke masjid-masjid. Jadi bagaimana itu hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat kepada semua orang yang diberi oleh Allah kekayaan. Sebab harta itu memang betul-betul panas. Harta halal pun ternyata belum cukup. Kita mengumpulkan harta halal dengan baik, dengan benar ternyata belum cukup. Kalau anak kita tidak kita didik dengan benar. Kenapa? Harta halal yang kita tinggalkan yang semestinya menjadi berkah buat anak-anak, ternyata menjadi sebab mereka bermusuhan. Dan alangkah banyaknya kisah seperti ini. Padahal bapaknya mencari duit dengan jerih payah, meres keringat, banting tulang. Setelah dapat duit, bapaknya mati, ternyata sang anak-anak rebutan waris. Dan itu adalah sengsara. Sang orang tua pun juga sengsara karena telah mendidik anaknya dengan salah. Kemudian, pendidikan anak ini penting. Ada sebagian orang yang was-was. Takut nanti kalau saya mati pakai warisan rebutan. Tidak perlu was-was. Asalkan kita mendidik anak dengan benar. Kita tidak boleh menghibahkan waktu di dunia ini gara-gara takut nanti anaknya. Tidak boleh menghibahkan di dunia karena menganggap warisan itu kurang tepat. Haram itu. Kalau kita menghibahkan, memberikan waktu saya masih hidup kepada anak-anak, takut nanti rebutan waris karena warisan itu dianggap tidak adil, itu haram. Warisan sangat adil dan adil. Jadi yang perlu dicermati niatnya waktu kenapa kau menghibahkan kepada anak-anakmu sebelum mati.
Sebab daripada 1:2 nanti gulet anak saya. Loh, ini sudah nggak boleh. Seolah-olah 1:2 itu tidak adil. Tapi kalau ada orang tua pengen menghibahkan anaknya waktu hidup karena ingin menata hidup mereka, ya benar, hak itu. Misalnya anak yang pertama saya kasih ini tanah di sebelah sana sama tokonya, anak kedua sana sama tokonya. Nah ini menata, boleh menghibahkan. Sebelum meninggal boleh, tapi dalam irama menata hidup mereka. Bukan karena menghindar daripada hitungan waris. Bukan karena menghindar dari hitungan waris. Na'udzubillah. Kalau sampai orang mengatakan waris, aturan Allah itu tidak adil. Wah, ini adalah kafir itu. Tapi boleh kita menata. Dan memang semestinya seperti itu. Agar anak segera mandiri, bapaknya masih hidup, biar bekerja, bisa punya bekal, dan sudah ditata kamu sini-sini. Boleh. Kemudian tadi bapak, benar setelah itu dia punya infak buat musola. Tapi ingat, kita memberikan anak itu ya sewajarnya, bukan harus anak punya miliaran sampai masjidnya cuma 50 juta. Jangan mengandalkan sedekah dari anakmu, hai orang kaya. Belum tentu anakmu sadar sedekah untuk dirimu. Jadi kalau engkau sadar keselamatanmu di akhirat, boleh kau tata anakmu, tapi harus kau tata hidupmu di akhirat. Jadi boleh menata anak bagus, tapi kadang orang lupa. Terlalu panjang angan-angannya, harapannya terlalu tinggi sampai anakku harus target ini enggak sedekah. Anakku belum begini, enggak. Yang penting anak cukup mandiri, bisa berdiri, setelah itu bersedekahlah sepuas-puasmu. Yang penting anak dicukupi, dikasih bekal misalnya. Kalau modelnya orang di kampung, ya sudahlah kasih sawah untuk bekal. Kalau dia kasih toko. Tidak harus menjadi kaya raya kalau nanti mikirkan target saya per anak harus punya 2 perusahaan. Sampai mati nanti. Enggak sedekah nanti. Semuanya harus punya mobil. Oh enggak, siapa hidup harus pakai mobil? Jadi intinya dibekali anak-anak, kemudian berpikirlah untuk keselamatanmu. Duniamu itu. Sebab ada orang diajak sedekah itu selalu mikir masa depan anak. Masa depannya kepanjangan. Seolah-olah anaknya ini, enggak mati-mati juga. Jadi terlalu panjang angan-angannya. Saya sedekah nanti, saya belum buatin rumah anak. Nanti ada jatahnya masing-masing itu. Jadi perlu bagus bapak tersebut membagi hartanya, di antaranya ada yang dihibahkan, kemudian untuk musola. Musola itu barangkali simbol, bisa diperluas bukan untuk musola. Yang penting anak dicukupi dulu untuk mandiri. Setelah anak-anak cukup untuk mandiri, baru berbuatlah baik sebanyak-banyaknya. Pokoknya gini loh kok idahnya. Jangan menggantungkan anak. Tidak usah pesen, nak kalau nanti saya mati kamu banyak sedekah ya. Belum tentu sedekah. Banyak mati tidak ada yang ngontrol nanti. Sehingga duit bapaknya pun tidak disedekahkan. Rugi kita. Buatkan sedekah. Dan memberi nafkah kepada anak, nafkah wajib. Itu adalah seperti sedekah. Iya. Tapi kalau sudah bab tambahan, tentunya tidak sebesar pahalanya jika kita berikan kepada perjuangan anak yatim, fakir, santren, amal jariah. Anak belum tentu mau sedekah. Tapi semoga anak-anak kita adalah jago sedekah semuanya. Kalau bapaknya dermawan, insya Allah akan nurun di anak-anaknya. Ajari mereka untuk bisa bersedekah. Mungkin anak-anak ibu, bapak sudah mulai berhasil dalam usahanya. Selalu ingatkan, nak, kau potong rezekimu untuk kebaikan, untuk perjuangan. Tapi untuk bisnis ada jatah sendiri. Tapi ingat, untukmu di akhirat namanya mana. Kemudian bapak tersebut hanya menyisakan sedikit untuk dirinya sendiri, ya boleh-boleh saja. Kemudian setelah itu dia berwasiat. Wasiatnya adalah, kalau saya mati, tolong harta yang saya tinggal ini gunakan untuk pesantren, atau musola, atau masjid. Maka wasiat tersebut wajib dilaksanakan oleh sang anak dari sepertiganya saja. Sebab orang tidak boleh mewasiatkan semua hartanya untuk kebaikan. Tidak diperkenankan. Kalau wasiat kepada ahli warisnya tidak boleh sama sekali. Misalnya nanti kalau saya mati, bagian tanah rumah yang saya tempati nanti berikan kepada anak adikmu yang paling bontot, Lea. Nggak bisa diberikan. Karena apa? Wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Kalau wasiat sudah terlanjur disampaikan untuk ahli waris, maka nanti melalui pertama kesepakatan semua anak-anaknya merelakan, karena ini warisan ini buat anak semuanya. Baru diberikan kepada salah satu ahli warisnya,
Jika semua anak-anak dan keluarga yang berhak mendapatkan waris menyetujui, dan itu pun hanya 1/3. Tapi kalau wasiat kepada orang di luar, masjid, pesantren, anak yatim, maka langsung dipotong 1/3. Selebihnya adalah sukarela. Kalau ternyata anak-anaknya karena sudah mapan semuanya, merelakan baru boleh. Dan itu baik sekali hal yang semacam itu. Dan banyak di antara orang-orang yang sudah bergabung dengan Nita, setelah anaknya ditata semuanya, maka mereka punya sebagian harta untuk bekal hidupnya. Cuman karena anaknya sudah ditata, ya nanti kalau saya mati, nanti harta ini adalah untuk kebaikan, untuk perjuangan di pondok pesantren. Ada orang-orang yang pesan semacam itu. Ya boleh-boleh saja. Jadi dia telah menghibahkan, tapi sepanjang masih hidup, dia akan menggunakan harta tersebut karena akan jatuh hibahnya nanti setelah meninggal juga. Ada boleh wasiat. Ada hibah, misalnya begini. Yang ingin berbuat hari ini. Berharap panjang umur, sehat. Sehingga mungkin punya sawah 2 hektar. Daripada lepas niat saya jelek, sawah ini saya hibahkan kepada pesantren Al-Bahjah. Saya hibahkan. Boleh diganti nama langsung. Tapi sepanjang saya masih hidup, maka semua penghasilannya saya gunakan. Juga boleh. Karena dia tidak ingin gantungin ke orang lain. Dari hasil sawahnya dia makan, tapi kalau sudah mati, balik kepada Al-Bahjah. Itu bagus. Dan banyak orang semacam itu. Karena apa? Dia juga tidak ingin repoti anaknya, sebab orang tua itu rata-rata begitu. Saya mati, waktu saya hidup itu pasti punya pegangan. Cuman saya pengen mati nanti benar-benar masuk ke pondok. Sebab kalau tidak saya hibahkan waktu di dunia nanti ya, saya tidak tahu apa yang terjadi setelah saya. Kan begitu. Makanya ada menghibahkan, itu boleh. Intinya tolong dipikir dua-duanya. Keselamatan untuk dirimu, infak, sedekah, kebaikan yang kau lakukan. Dan yang kedua adalah anak-anak harus ditata. Tapi nata yang wajar, bukan berlebihan. Jadi contoh bapak tadi bukan sesuatu yang salah. Asalkan sebanding yang dihibahkan kepada anaknya sebanding dengan musola. Jangan orangnya punya duit miliaran, musolanya kecil, 2 kali 2, 4 kali 4. Ya. Ini ya pikir benar itu. Tapi kalau musolanya juga besar, ada ininya, disesuaikan dong. Bahkan mungkin bisa sama dengan bagiannya satu anak. Bahkan mungkin lebih. Kalau punya orang mungkin punya 5 miliar. Atau 6 miliar. 6 miliar. Duit. Seberapa sih 6 miliar? Sudah. Anak pertama dikasih bekal 1 miliar rumah dan tanah. Anak kedua, ketiga. 1 miliarnya Anda dulu masjid. Ini hitungan pun masih rugi dia. Kenapa? 1/5. Untuk dirinya cuma 1. Ya mungkin 3 miliar untuk keperjuangan, anak-anakku 500. Ini baru benar. Ini yang punya 6 mil. Tapi kalau punya cuma 5 juta, ya sudahlah kasihkan anak-anak semuanya nanti. Tapi saya pengen sedekah. Ya udah, anakmu masih hidup, bisa bekerja, ya sedekahlah. Boleh disedekahkan semua kalau 5 juta kan. Jadi intinya dipikirkan semuanya. Ada sebagian orang memikirkan kebaikan, infak, sedekah, sampai anaknya tidak dipikirkan. Makanya setiap orang sedekah kita perlu bertanya, anak-anakmu bagaimana? Alhamdulillah sudah Buya, subhanallah. Dan tidak harus kaya, hanya alhamdulillah saya sudah buatkan warung kecil-kecilan. Luar biasa, warung kecil-kecilan. Tapi sedekah bapaknya besar. Bahkan pernah suatu ketika ada orang memberikan kepada pondok, saya kaget masuk rumahnya kecil. Sementara dia telah memberikan sesuatu yang besar. Saya pikir, jangan-jangan ini dolim kepada anaknya. Jangan-jangan dia sedekah dengan hawa nafsu. Pak, waktu memberikan itu sudah setuju tidak anak-anaknya? Sampai mengatakan, alhamdulillah anak saya setuju. Semuanya, oh ya sudah, saya baru lega. Sebab ada orang pakai hawa nafsu loh ya. Marah sama anaknya, sudahlah saya berikan ke pondok aja semuanya. Nah, nggak boleh begitu. Tidak boleh hawa nafsu ya. Harus dengan tulus mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah apa tadi? Pinjam uang. Meminjam uang itu ibu ada aturannya. Siapapun yang pernah minjam uang, ada satu resep yang sangat mudah bagaimana agar Allah menolongnya untuk membayar. Jadi bagi siapapun yang pinjam utang, di saat kita mengambil uang dari orang tersebut, kuatkan di hati keyakinan saya harus membayar.
Jangan ada lintasan untuk lari dari membayar. Kalau kita ada lintasan untuk lari dari bayar utang, langsung dipersulit oleh Allah. Dan itu janji, Nabi pernah menyebutkan. Sebab ada orang kalau pinjam sama orang kaya, mentang-mentang kaya, minjem, latah dia. Nggak pengen, Mbak. Nggak ada lintasan bayar. Yang kedua, catat biarpun orangnya tidak mau mencatat. Saya pernah pinjam dengan beberapa ibunda-ibunda kita yang ada di sini, atau ayahanda kita di sini, saya pinjam. Tapi saya harus hitam di atas putih, kalau tidak saya tidak mau pinjam. Karena apa? Dengan mencatat itulah akan ditolong oleh Allah. Karena saya patuh dengan Al-Quran. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Maka kalau di dalam hatimu tidak mau menulis, berarti ada niat mau lari, tidak akan ditolong oleh Allah. Sederhana kuncinya. Hitam di atas putih. Stamp apa? Materai. Ibu berapa sih? 5 juta. 5 juta hitam di atas putih, tolong ditulis. Kata teman ibu, sudahlah wong, kamu kan dekat dengan saya. Enggak, biarpun saya dekat, tetap saya pengen ditulis. Jadi yang minta nulis siapa? Kalau pengen cepat dibayar utangnya, yang pinjem itu minta ditulis. Kalau itu akan kemudahan. Maka kalau ada lintasan di dalam hati mau lari, tidak akan ditolong oleh Allah. Dalam riwayat yang banyak. Ada orang jahat hatinya pinjem latah, pinjem. Tidak ada niat untuk membayar. Maka tidak akan ditolong oleh Allah. Dengan dicatat. Setelah dicatat, aman. Setan tidak akan menggoda, tidak bakal lari. Kemudian akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah itu apa? Sesuai dengan yang kita janjikan, segera. Dan kalau ternyata kita belum bisa membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan, jangan lari. Karena membuat dia murka dan marah orang yang punya duit. Datang dan minta maaf. Minta maaf, sampaikan saya belum punya duit. Dan jangan bohong. Kalau ada orang punya duit bisa bayar utang, kok ngomong tidak bisa, lalu ngaku tidak punya duit, lihat bakal nyungsep sengsara secepatnya. Karena apa? Dolim kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ini banyak. Kenapa orang semakin terbelit utang? Karena dia telah dolim di saat pinjam duit. Orang baik-baik malah dibohongin. Aduh, belum ada duit, padahal dia punya duit. Kalau memang butuh lagi, sampaikan saya utang 5 juta. Alhamdulillah ini saya ada duit 5 juta. Cuman saya masih butuh, boleh enggak saya pinjam lagi? Jujur dia, bangga dia, mungkin bahkan mengatakan, sudah kau pakai saja. Mungkin saya hibahkan. Tapi kadang-kadang sengsara itu, urusan utang. Karena kita dolim kepada orang yang telah berbuat baik. Ini indahnya dalam jual beli. Patuhi syariat Nabi Muhammad. Ada sir, ada pertolongan dari Allah kalau begitu. Makanya orang yang pengen lari dari utang, nyungsep sengsara dia. Di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Karena dolim dan dolim dan dolim. Na'udzubillah. Di sisi lain, kalau ada orang minjamkan duit, jangan minta tambahan. Karena apa? Orang yang pinjam pasti orang butuh. Jangan kau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan seseorang. Orang capek kau tolong. Makanya riba itu dilarang. Kenapa? Tidak boleh membuka pintu kedoliman. Sebab kalau orang butuh itu biasanya sudahlah pakai syarat apapun tetap mau. Apalagi yang anaknya sakit. Bu, sakit anaknya, harus cepat sembuh. Iya, makanya pinjemin saya duit. Ya sudah, saya pinjemin 5 juta, baliknya 6 juta ya. Dia mikir anaknya harus sembuh. Maka dia mengatakan, iya. Ini memanfaat kesempitan dari sebenarnya. Besok anaknya sakit giliran nanti, awas hati-hati. Karena dolim kepada orang yang butuh. Pinjemi duit. Kalau memang punya kalau tidak. Lihat kalau yang minjem orangnya kenal Allah, yang dipinjemi kenal Allah, enak. Bahkan bagi orang yang punya uang, lalu telah meminjamkan kepada seseorang, laka orang tersebut benar-benar fakir dan gak punya duit, maka fanadhiratun ilai maisarah, wajib bagi saya untuk berikan tempo. Tidak boleh saya memaksa, harus, gak bisa. Cuman kadang-kadang karena kebodohan kita, di saat kelihatan temannya mau bangkrut malah dikejar, ini bodoh. Malah mestinya sebab apa? Kalau dia punya utang kepada kita, lalu dia fakir tidak punya duit, tidak boleh dipaksa. Sebab kalau dipaksa, mungkin dia akan mencuri setelah itu. Ini indah dalam utang piutang. Nah kemudian di saat Anda telah pinjam uang, ini yang bertanyakan ibu. Kemudian Anda mengembalikan uang tersebut, bolehkah saya telah pinjam duit kepada ibu 10 juta, saya pakai modal usaha. Janji saya Ramadan, ternyata Ramadan alhamdulillah untungnya gede. Saya kembalikan 10 juta. Saya tambahi 50 juta. Juga boleh. Karena terima kasih, asalkan tidak masuk dalam syarat transaksi. Boleh Ibu. Sebab sebaik-baik orang bayar utang ditambah. Cuman tambahannya itu tidak pakai syarat di awal. Pinjam
Bahkan syarat pun nggak harus pakai bunga ini, enggak. Kadang-kadang pakai bahasa gini, tahu diri aja ya. Itu sudah sama. Sama itu, bahasanya halus lagi itu. Ya kayak yang lainnya aja lah. Enggak ada riba. Cuman dia tahu diri, ya sama itu. Sama itu. Akan tapi kalau memang kita telah pinjam, kita mengucapkan terima kasih, berikan tambahan. Terima kasih yang sesungguhnya. Subhanallah. Dan itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah kita minta tambah. Itu adalah riba. Dan berurusan dengan riba adalah terkutuk di dunia dan terkutuk di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sekaligus informasi. Kami ingatkan kepada semua yang ada di sini, yuk kita cari amal ringan. Imatatul adza an tariqil muslimin, mengambil kotoran di tempatnya kaum muslimin adalah termasuk cabang-cabang keimanan. Jadi kalau bisa semua yang ada di sini itu jangan sampai meninggalkan sampah. Memungut sampah saja adalah satu kesunahan yang luar biasa, termasuk cabang keimanan. Lah kok malah kita ninggal sampah. Sebisa mungkin kalau perlu saya punya sampah satu, harus saya jadi dua. Ngambil sampahnya temannya. Keluar sampai kelihatan sampah. Dan dianjurkan waktu memungut sampah tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Sebab paling gedenya cabang iman adalah la ilaha illallah, paling kecilnya cabang iman adalah imatatul adza, mengambil sampah atau kotoran duri dari jalannya kaum muslimin. La ilaha illallah. Begitu kata salafun saleh. Jadi langsung diambil, dibikin bagaimana? Apalagi di tempat mulia di dalam masjid. Sampah itu macam-macam. Sampah itu ya macam-macam ya, mohon maaf. Kuku. Ya macam-macam, ada kotoran. Pokoknya sampah yang terlihat dan tidak terlihat ya. Nah ini tolong disingkirkan, bekas minuman, gelas. Insyaallah dibawa. Dibawa sendiri. Kemudian yang kedua, wahai orang yang datang ke sini, Anda adalah mulia semuanya. Akan tapi kalau ada orang berbuat jahat di tempat ini adalah kejahatan di atas kejahatan. Mengambil barangnya orang. Subhanallah. Dengar wahai hamba yang saat ini mungkin ada niat berbuat jelek di sini. Ada orang datang ke majelis ilmu ternyata untuk nyopet misalnya. Kita doakan semoga sadar semuanya. Karena kalau dia nyopet di tempat pasar, dia adalah jelek. Tapi kalau nyopet di tempat menuntut ilmu, jelek di atas kejelekan. Sebab ini hamba dirahmati oleh Allah, dicintai oleh Allah. Kalau kita berbuat zalim dengan orang dicintai oleh Allah, akan datang kutukan dari Allah. Sebab ada nyopet, ngambil HP dan sebagainya. Kalau ada barang yang bukan barang kita, sampaikan kepada panitia, nanti dikembalikan. Sebab masa ada di sini ada barang ketinggalan itu langsung hilang. Ada beberapa saudara ketinggalan di kamar mandi duit 4 juta hilang misalnya. Mungkin harta itu mau dibuat sedekah dan sebagainya, maka Allah akan memberi ganti nanti insyaallah. Cuman kami himbau, ingat wahai ahli iman, Anda yang punya iman, kenal Allah, kenal Rasulullah, tahan itu berbuat dolim. Jadi yang datang niatnya tidak baik, kita bacain Fatihah. Yang datang niatnya tidak baik, kita bacain Fatihah, semoga jadi baik. Yang mau mengambil berubah, yang mau nyopet berubah, sehingga pulang dari tempat ini menjadi orang soleh yang benci kepada keharaman. Al-Fatihah. Baik, ini juga ada pengumuman sekaligus kami umumkan baca Fatihah sekali. Pembangunan pondok ini perlu cepat-cepat. Karena 2 bulan lagi siswa baru sudah pada datang dan perkiraan tidak tahu berapa ratus siswa harus kita tampung. Sementara pemukimannya belum ada. Tolong ibu bapak, sisihkan waktu di tengah malam melakukan sholat 2 rakaat. Ini permohonan dengan sangat-sangat. Tidak wajib, tapi tanda cinta Anda kepada Nabi Muhammad. Tanda cinta Anda kepada perjuangan, tolong sisihkan waktu sholat 2 rakaat. Sholat hajat lalu minta kepada Allah, ya Allah, kirimkan orang ikhlas ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunan yang ada di sini. Itu saja sudah. Orang ikhlas ahli surga. Tidak harus Anda mengeluarkan duit.
Akan tapi Anda doa dengan tulus dan kami yakin di antara yang hadir ada waliullah. Yang doanya akan dikabul oleh Allah. Lihat esok hari bakal beres semuanya. Ini banyak, ini berapa? 18 kelas. Dan ini akan kita besarkan. Ini 18 kelas di sini, di situ ada 6, di belakang ada berapa? Ada 2. Ini ada di belakang juga ada 8 kelas lagi. Dan itu pengennya serempak dalam waktu singkat ini. Dan para guru-guru sudah bingung di mana Buya kelasnya. Sudahlah. Allah akan kirim kelas hebat nanti. Ahli surganya sekarang masih milah-milah ini. Ahli surganya masih milah-milah. Dan insya Allah akan serentak nanti akan datang ahli surga. Dan semoga Allah menjadikan kita bersama mereka. Dan juga ini pengedakan di pesantren Putri Wanasaba. Wanasaba ya. Wanasaba Kidul pengecaran dak tahap kedua. Ini perlu material kurang beberapa truk saja ya. Ini kecil-kecil ini sedikit. Ya. Material beberapa truk hanya kurang batu cor saja. Batu cornya berapa? Secukupnya. Itu kecil. Insya Allah itu pojok. Insya Allah beres itu ya. Allah Maha Kaya. Wanasaba juga sama, satu program dengan sini karena Pondok Putri sebagian akan taruh di sana untuk pembekalan yang khusus. Nahwu, sorob dan sebagainya, bahasa Arab sebelum masuk ke kelas besar di sini. Ini saja insya Allah, baca Fatihah sekali untuk beliau-beliau. Semoga Allah mengirim orang ikhlas ahli surga. Dan semoga Allah menjadikan kita bersama mereka. Al-Fatihah. Baik, seperti biasa nanti setelah salaman kita tetap ada sapaan yang penting yang ingin menyampaikan program-program dakwah, ingin menyampaikan program perjuangan, boleh ngadep setelah ini nanti. Selebihnya tidak dulu. Jadi kita akan salaman. Setelah salaman, saya rindu salaman. Saya kalau tidak salaman tuh nyesel karena saya ingin bersentuhan tangan dengan orang-orang soleh. Ada orang-orang tua kita. Saya ingin bersalaman, makanya salaman bagi saya adalah nikmat besar. Dan dipercepat salamannya. Setelah itu yang punya ide program dakwah perjuangan nanti bisa ngadep ke sini, bukan yang lainnya. Program dakwah sama perjuangan ngadep, saya tetap seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tustir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah. Engkau telah mudahkan kami untuk kumpul di sini ya Allah. Seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kami mohon kelak kumpulkan di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan ada yang Engkau tinggal satupun dari yang hadir di tempat ini, yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini ya Allah. Kami rindu kemuliaan di akhirat, jangan sampai kami tertipu dengan kesenangan di dunia ini ya Allah. Berikan kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat ya Allah. Kami mohon ya Allah, Engkau menyaksikan kami semua yang ada di sini. Hajat mereka kabul ya Allah. Hajat mereka kabul ya Allah. Hajat pribadi mereka ya Allah. Hajat keluarga mereka ya Allah. Dan hajat perjuangan yang ada di sini. Kami mohon ya Allah, yang sakit sembuhkan. Yang sakit sembuhkan dan jadikan itu sebab kebaikan untuknya. Dan kebaikan untuk yang berjuang bersamanya ya Allah. Dan yang punya utang mudahkan kami dalam membayar hutang kami. Yang sempit rezeki mereka, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang telah meninggal ampuni dan angkat derajat mereka. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan dunia di tangan kami ya Allah. Jangan Kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari hubbud dunia dan mudahkan dunia untuk kami untuk berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon siapapun yang telah Kau mudahkan urusan dunia di tangan mereka, jangan sampai mereka tertipu ya Allah, akan tapi terus ya Allah tambah dan bawa mereka kepada kemuliaan dan jadikan mereka menjadi orang kaya ahli surga yang bisa berjuang dengan harta mereka. Yang sempit rezekinya ya Allah, berikan kecukupan agar mereka bisa berjuang ya Allah. Yang punya jabatan, jadikan mereka bisa menggunakan jabatan mereka untuk perjuangan umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah,
Jauhkan kami dari segala dalam penyakit hati. Jauhkan kami dari kekikiran ya Allah. Jauhkan kami dari kekikiran. Berikan kepada hati kami sifat mulia, kedermawanan ya Allah. Sehingga kami mudah berbuat baik dengan sanak saudara kami. Kami bisa mudah berbuat baik dengan fakir miskin dan anak yatim. Kami bisa berbuat baik kepada masjid. Kami bisa berbuat baik untuk perjuangan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau sungguh maha tahu kami saat ini Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari segala dosa ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk mendapatkan rezeki yang halal. Jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang saat ini masih bekerja di tempat yang haram, yang masih bekerja di tempat yang haram, atau usahanya masih bercampur dengan yang haram, kami mohon bersihkan dengan kasih sayang-Mu. Tanpa Kau kurangi sedikit pun rezeki mereka, akan tapi bersihkan dan gantilah dengan yang halal bersih penuh berkah ya Allah. Dan setelah harta itu terkumpul di tangan kami, jangan sampai kami tertipu. Mudahkan kami untuk bisa berbuat baik dengan itu semua. Dan kami mohon ya Allah, jangan sampai dunia yang Kau berikan kepada kami menjadikan kami lupa kepadamu ya Allah. Akan tapi kami ingin semua karunia yang Kau berikan kepada kami justru mengingatkan kami kepadamu. Apakah itu anak kami, harta kami, pangkat kami. Jadikan itu semua kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami jaga mereka ya Allah. Zaman-zaman rusak, zaman-zaman mengerikan, pergaulan ya Allah mengerikan. Engkau maha tahu tentang keadaan zaman ini Allah. Sebab-sebab perzinaan kami kirim ke rumah kami, televisi, HP, laptop dan yang lain sebagainya ya Allah. Kami ingin bahwa anak kami selamat dunia dan akhirat. Maka kami mohon jaga mereka ya Allah, dimanapun mereka berada. Jaga mereka ya Allah, dan mudahkan kami mendidik anak-anak kami menuju kemuliaan. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang di tempat ini, kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan. Siapapun yang telah berjuang di tempat ini, sungguh Kau maha tahu ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan menjadi sebab Kau kabul hajat mereka ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan jadikan itu sebab mereka bisa bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Kembalikan kepada mereka di dunia dengan segala kebaikan untuk diri dan keluarga mereka. Dan berikan kelak kebaikan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan orang-orang ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin punya kawan sebanyak-banyaknya ya Allah, kawan berjuang agar kami bisa bersama-sama bersanding dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang tulus, ikhlas yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Ya Allah, makmurkan majlis ini dengan orang-orang soleh dan jauhkan kami dari ya Allah hamba-hamba yang menjerumuskan. Maka kami mohon jauhkan kami dari menggunjing ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari berprasangka buruk kepada siapapun ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan dari hati kami dengki dan dendam. Maka kami mohon, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang ya Allah berbuat zalim kepada kami mohon jangan Kau timpakan musibah kepada mereka. Kami mohon ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka, ampuni mereka ya Allah. Jangan Kau hukum mereka ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah. Mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.